Aku mau ngirim materi kita buat hari ini ya. Oke. Em, Sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mohon maaf ya kalau misalnya kelas kita telat sekitar 13 menitan. Nah, hari ini materi kita itu tentang bikin daftar tabel, daftar gambar, daftar bagan, terus daftar pustaka. Sebelum kelasnya aku mulai, ada yang mau ditanyain dulu nggak teman-teman? Seputar Microsoft Word ataupun seputar tugas gitu. Ada yang mau ditanyain? Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung ditanyain aja ya. Nah, file yang kita pakai itu yang udah aku kirim di chat Zoom. Yang nama filenya Practice Strip Reference. Share screen-nya udah kelihatan? Sudah terlihat Udah, kah? Kak. Oke, nah, jadi materi pertama kita itu adalah bikin daftar pustaka. Kenapa kita harus bikin daftar pustaka? Ini tuh sebenarnya berlaku buat teman-teman yang masih jadi akademisi, misalnya yang masih kuliah ataupun yang masih sekolah. Bahkan bekerja pun terkadang kita memerlukan daftar pustaka ini. Kenapa kita harus pakai daftar pustaka? Supaya apa yang kita kutip dari orang lain itu nggak dianggap sebagai plagiasi. Contohnya, aku lagi bikin artikel gitu, atau laporan tentang sumber daya manusia. Terus aku mencantumkan beberapa kalimat dari orang lain. Misalnya ini tujuan manajemen sumber daya manusia. Itu aku ambil dari bukunya Sedar Mayanti. Kenapa harus aku masukin sitasi dan daftar pustaka? Karena ya kalimat ini bukan kalimat buatan aku. Terus ada lagi kalimat lainnya. Ini kalimat dari Hamalik. Tapi kalau teman-teman perhatiin, ini itu sitasinya udah secara otomatis. Kan? Ketika aku klik, dia langsung keblok semuanya. Mulai dari tahun, halaman buku, sampai nama penulisnya. Ini yang aku masih bikin citasi secara manual, diketik aja. Bedanya apa? Bedanya kalau teman-teman udah bikin citasi secara otomatis kayak gini, nanti kita bisa bikin daftar pustaka secara otomatis juga. Nah, untuk bikin daftar pustaka dan citasi secara otomatis itu ada dua cara. Teman-teman bisa pakai fitur reference yang ada di Microsoft Word. Sini ada fitur reference. Atau teman-teman bisa pakai aplikasi bantuan lainnya kayak Mendeley. Ada yang udah pernah pakai Mendeley belum? Ada yang tahu Mendeley? Nah, itu fungsinya juga sama buat bikin daftar pustaka dan citasi. Ini aku contohin dulu ya yang pakai Microsoft Word. Ini tuh aku mau nambahin citasi dari Hamalik tahun 1999. Caranya kita tinggal ke bagian reference, terus teman-teman klik yang namanya insert citation. Cari di sini em, yang dari Hamalik. Tapi kalau teman-teman belum ada, berarti kita belum pernah pakai Hamalik ini sebagai referensi. Teman-teman bisa tambah dulu source-nya di bagian add new source. Diklik dulu, terus kita pilih tipenya apa. Kalau dia tipenya buku, kita cari buku. Terus masukin nama autor dan bukunya. Itu datanya udah ada di yang Excel yang aku kirimin ke teman-teman.
Masukin nama bukunya, judul ini, judul buku, tahunnya 1999, tadi diterbitkannya di Jakarta, publishernya Bumi Aksara, autornya oh Hamali. Kalau udah, teman-teman klik oke, langsung otomatis. Kelihatan nggak bedanya? Ini yang otomatis, ini yang masih manual. Terus gimana Kak cara nambahin halamannya kayak yang tadi Sedarmayanti yang di atas? Ini kan Sedarmayanti ada halamannya. Ada P13 maksudnya itu eh, page 13 atau halaman ke-13. Cara nambahin halamannya teman-teman tinggal klik aja citasinya, klik panah ke bawah, terus teman-teman klikin namanya edit citation. Kita tambahin halamannya di sini. Misalnya halaman 47. Kalau udah klik oke, muncul dia. Ini maksudnya diambil dari buku Hamalik yang diterbitkan tahun 99 di halaman ke-47. Gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke kah terkait daftar pustaka sitasi? Ini belum nyampe daftar pusaka ya, masih sitasi. Oke, oke. Nah, oke, kita coba lagi ke yang lain ya. Di bawah. Hmm. Misalnya ini nih. Ini aku ambil dari jurnal. Kita tinggal ke bagian reference, insert citation di sini, terus cari judul jurnal atau autornya. Kalau belum ada, kita klik add new source. Karena itu jurnal, berarti tipe source-nya adalah jurnal artikel. Teman-teman masukin autornya. Misalnya tadi nama autornya, hmm, ini underscore Safira. Terus jurnalnya di jurnal manajemen publik. Judulnya hmm, pengaruh pelatihan terhadap kualitas ASN di Bandung. Dia diterbitkannya di tahun 2023, saya gitu. Halaman jurnalnya dari halaman 12 nyampe 23. Kalau udah kita klik oke. Jadi muncul seperti ini. Sebenarnya sama aja, yang ngebedainnya itu waktu teman-teman mau masukin source-nya gitu. Di sini nih, di tipe source-nya. Kalau dia jurnal, pilihnya yang jurnal. Kalau dia buku, pilihnya yang buku gitu. Kalau dia dari hasil konferensi, ya kan proceeding gitu, pilihnya yang ini. Dari website, pilihnya yang website. Jadi teman-teman tinggal cari aja tipe search yang teman-teman pakai. Ceritanya ini udah semua citasi kita masukkan ke dalam filenya. Selanjutnya kita bikin daftar pustaka. Cara bikinnya teman-teman tinggal ke halaman terakhir aja. Nah, ada bagian daftar pustaka gitu. Terus teman-teman ke bagian reference, kita klik yang namanya bibliografi. Bisa di sini pilihnya yang reference atau yang bibliografi. Tinggal diklik aja sekali. Sudah selesai. Dia langsung otomatis bikin daftar pustakanya sesuai abjad. Jadi nggak usah khawatir harus disusun lagi gitu loh. Karena ya udah diabjadin by system. Ini tinggal dihapus saja. Itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang daftar pustaka dan citasi? Ada yang mau ditanyain? Oke, kalau misalnya nggak ada, aku mau lanjut. Hmm,
Ngajarin teman-teman bikin daftar pustaka dan citasi kalau pakai aplikasi Mendeley. Hmm, ini isinya ada filenya. Ceritanya ini aku dapetin dari sebuah jurnal. Aku udah punya jurnalnya di kayak ini deh. Aku punya jurnalnya dan aku nyimpen filenya di um, laptop aku ada di sini. Caranya, teman-teman harus install dulu aplikasi Mendeley-nya. Bisa di browsing, namanya Mendeley Desktop. Tampilannya kayak gini nih, kelihatan nggak? Nggak warna merah ini. Diinstal dulu, terus teman-teman harus konekin dulu ke Microsoft Word. Tutorial konekinnya itu udah ada juga di YouTube. Aku cuman mau memperlihatkan gitu ya, perbedaan pakai Mendeley sama pakai Microsoft Word. Kalau kita pakai Mendeley, misalnya kita punya filenya, nah teman-teman bisa langsung masukin aja filenya, nggak usah masukin datanya satu-satu kayak tadi. Jadi nggak perlu masukin nama autornya siapa, judulnya apa gitu. Cukup langsung insert file. Nanti dia langsung ngedetect by sistem autornya siapa, judulnya apa gitu. Nah, kalau kita pakai Mendeley juga, kita bisa bikin foldernya. Contohnya ada folder bab saat ini ya, misalnya aku bikin skripsi. Itu ada folder bab satu. Jadi itu referensi aku waktu bikin bab satu gitu. Ada folder bab dua. Nah, referensi bikin bab dua dari sini. Jadi kita lebih gampang nyarinya gitu. Sekarang aku udah punya jurnalnya yang tadi di sini. Kita masukin dulu jurnalnya, tinggal di drag. Bisa di drag ataupun teman-teman bisa pilih add, terus cari filenya di mana. Oke, ceritanya yang aku pakai ini jurnal dari ini ya, yang judulnya The Challenge of Reforming uh, Birokrasi in Indonesia. Teman-teman bisa balik ke Word yang tadi, kayak gini. Kalau udah dikonekin aplikasi Mendeley-nya, itu posisinya nanti bakalan sama di reference. Kita tinggal klik Insert Citation. Cari aja kata kuncinya di sini. Kata kuncinya bisa autornya, bisa judulnya, bisa tahunnya gitu. Oh, ingatnya judulnya. Kalau udah kita klik oke. Gitu. Dia lebih simpel kan? Cukup masukin file, konekin, dan selesai. Lebih gampang dari yang tadi karena ini setelah dimasukin file, dia langsung ngedetect, sorry, nih, detailsnya. Autornya siapa aja, jurnalnya dari mana gitu. Tapi nanti dia sama teman-teman daftar pustakanya tetap bisa otomatis. Kita tinggal ke halaman paling terakhir gitu ya buat bikin daftar pustaka. Terus pilih reference, pilih insert bibliografi. Selesai, sama aja sih. Begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu. Jadi aku pribadi, aku lebih sering pakai Mendeley daripada pakai yang ada di Word. Karena kelihatan kan tadi, waktu aku pakai yang ada di Word kayak loadingnya agak lama gitu loh dibanding aku pakai Mendeley. Mendeley itu ribet di awal waktu nge-install sama nge-konekin, tapi setelah teman-teman konekin ke Word, dia bisa dipakai berkali-kali gitu. Jadi mempermudah pekerjaan. Oke, ada yang mau ditanyain? Nah, biasanya pertanyaan yang suka ditanyainnya tuh gini, Kak, gimana ya? Ini daftar pustaka aku udah selesai, tapi ada sitasi yang belum aku masukin. Caranya, teman-teman nggak usah hapus daftar pustakanya, tinggal kita update aja. Langkah pertamanya,
Pasti teman-teman harus masukin dulu citasi yang kelupaan itu kan. Contohnya ini si Rifai ceritanya kita kelupaan belum memasukin citasinya. Kita balik lagi ke tadi, reference, insert citation, terus cari di sini Rifai. Kalau nggak ada, kita tambahin dulu source-nya. Dia itu buku ya. Jakarta Grafindo Persada. Tahunnya 2004. Ini judul bukunya, autornya Ferry Fai. Tadi publishnya di Jakarta, publishernya um, oh, oh, Grafindo Persada. Kalau udah klik oke, kan udah masuk nih citasi yang baru Rifai. Sementara tadi di daftar pustaka belum ada nama Rifai-nya. Teman-teman tinggal klik aja daftar pustakanya kayak gini, klik sekali, nanti dia muncul tulisan update citation and bibliography. Tinggal diklik ini, selesai. Masuk nama yang Rifai tadi. Kelihatan kan? Atau bisa juga teman-teman blok dulu kayak gini. Klik kanan, ada yang namanya update field, sama aja. Atau bisa diklik sekali, terus di sini ada, saya di sini tuh ada update bibliografi, ya tuh yang ini. Tuh, sampai di sini ada yang mau ditanyain terkait daftar pustaka. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, aku lanjut ya teman-teman. Kita lanjut materi lain. Teorinya mah sabar ya. Aku mau tandain dulu yang tadi udah kita pelajarin. Tadi kita pelajarin shit, ini bibliografi table of contents. Sebelum kita pindah ke materi baru, aku mau mengenalin teman-teman sama yang namanya footnote dan endnotes. Teman-teman pernah lihat gak di jurnal, di buku, atau misalnya di kamus sih, ada catatan kecil gitu di bawah sini. Catatannya itu bisa kayak pendek teksnya, atau bisa juga panjang. Nah, itu tuh namanya footnote. Jadi fungsinya dia untuk memperjelas sesuatu yang sekiranya harus dijelaskan kembali. Contohnya gini, ini ada tentang indeks pelayanan publik. Teman-teman pengen ngejelasin indikator apa aja gitu yang termasuk dalam indeks pelayanan publik. Itu bisa kita kasih catatan kakinya. Caranya tinggal ke bagian reference, terus kita pilih yang namanya insert footnote. Masukin di sini. IPP kurung indeks pelayanan publik yang memuat beberapa indikator di antaranya ada bawah dan itu fungsi dari um, footnote. Tahu contoh lagi ada istilah asing di sini. Misalnya ini
Nama indeksnya masih pakai bahasa um, Inggris. Pengen kita perjelas di bawah yang ini Trust Barometer ya. Trust Barometer itu indeks kepercayaan. Tinggal kita klik reference, terus ke footnote. Namanya indeks kepercayaan publik. Jadi kalau orang bingung, oh orang bisa lihat catatan kakinya gitu. Oh, trash barometer itu apa sih? Terus kan ini kelihatan ya, ada angka satu. Berarti ada catatannya di bawah catatan kakinya. Oh, itu tuh indeks kepercayaan publik gitu. Itu itu yang namanya footnote. Footnote ini dia bisa kita custom. Jadi kan aku pakai angka biasa. Teman-teman kalau misalnya nggak suka angka biasa, bisa pakai huruf A, B, C, D gitu. Caranya kita tinggal ke bagian dialog box launcher yang ada di sini nih. Tinggal teman-teman custom aja formatnya. Misalnya yang A, B, C, angka Romawi, mau A, B, C yang kapital, sama aja. Kayak gini. Nah, penomorannya itu juga bisa kita custom. Mau dilanjutin, misalnya kan ini udah A, B. Berarti di halaman selanjutnya C kan. Mau dilanjutin kayak gitu, atau di setiap halamannya nomornya baru. Contohnya ini AB. Di halaman ini ada lagi nih footnote. Berarti ini A gitu. Itu bisa. Caranya tinggal ke masukin dulu footnote-nya. Ini kan masih berkelanjutan nomornya ya. Ke bagian dialog box launcher yang tadi. Terus teman-teman pilih numberingnya. Restart each page. Jadi dia bakal nge-restart lagi nomornya di setiap halaman. Klik apply. Udah, dia mulai lagi dari huruf itu fungsinya footnote. Kemudian apakah bedanya footnote sama endnote? Bedanya kalau footnote itu kan adanya di em, halaman yang sama ya, tapi di bagian bawahnya. Contohnya aku mau tadi ngasih footnote trash barometer yang ada di halaman satu. Nanti si footnote-nya itu masih di halaman satu juga. Beda kalau aku pakai endnotes. Kalau pakai endnotes, dia adanya di halaman paling terakhir. So, kayak gini, aku klik insert endnotes. Adanya di sini. Dia paling terakhir aja. Paling terakhir kan halaman kelima. Itu bedanya footnote dan endnotes. Jadi gampang, kalau gampang ingatnya, foot itu kan kaki ya. Berarti ya dia ada di kaki, ada di bawah. Kalau endnotes, end itu kan akhir. Berarti adanya catatannya di akhir dokumen. Itu, oh boleh. Cara bikin endnotes ya, tadi aku ulang. Caranya itu sebenarnya sama aja kayak kita mau bikin footnote. Teman-teman cari dulu teks yang mau dikasih endnotes-nya yang mana. Misalnya aku mau ngasih yang ini nih. Terus kita ke bagian reference, pilih insert endnotes. Masukin endnotes-nya. Kalau udah ya, itu bedanya. Kalau endnotes, misalnya tadi aku ngasih endnotes-nya untuk catatan di halaman satu. Ya, penjelasannya tuh tetap di halaman paling terakhir gitu, bukan masih di halaman yang sama. Udah oke kah tadi yang minta ulang? Ada, oke. Bentar ya.
Terus ada juga yang namanya komen di Microsoft Word. Misalnya teman-teman lagi kerja kelompok, bikin laporan. Nah, yang bikin laporan itu ada 5 orang, terus dibagi-bagi. Ada yang ngerjain bab satu, bab dua, bab tiga gitu. Terus ada yang ngerapihin. Contohnya teman-teman pengen ngasih catatan ke orang lain gitu, ke partner teman-teman yang lain. Bentar ya. Soalnya di sini pengen dikasih catatan. Oh, tambahin lagi dong em, indeks-indeks lain yang bersifat global untuk mengukur reformasi birokrasi. Cara kita ngasih catatannya, jangan kayak gini. Terus teman-teman bold atau teman-teman ganti warnanya gitu. Kan nggak rapih ya kelihatannya. Cara nambahin komennya bisa seperti ini. Teman-teman blok dulu bagian mana yang pengen dikasih komentar. Terus kita ke bagian review. Ada yang namanya comment atau new comment. Tinggal diklik ini. Kalau udah, klik kirim. Selesai. Itu. Jadi nanti ketika dokumennya dibuka, ya komentarnya bakalan kelihatan bagian mana aja yang harus direvisi. Tahu contoh lainnya, bagian di sini pengen em, kasih penjelasan gitu, tinggal di blok, terus teman-teman review bisa pilih new comment atau di blok klik kanan ada yang namanya new comment, sama aja. Kemudian pertanyaan selanjutnya, gimana Kak kalau kita udah ngerjain instruksi yang ada di komentarnya? Teman-teman bisa kasih eh, apa ya, kayak tanda, oh ini tuh udah dikerjain. Tandanya itu kita resolve. Tinggal titik tiga ini di komentarnya, terus kita resolve tweetnya. Jadi nanti komentarnya bakalan hilang dan muncul tanda oke di sebelah kanan dari teksnya. Kelihatan kan? Atau kalaupun teman-teman mau nolak revisian ini, bisa di tanda yang tiga tadi, terus teman-teman delete, atau dihapus, atau di replay dulu gitu. Revisian ini ditolak untuk dikerjakan. Bisa, tinggal dikasih tanda aja. Tuh. Kemudian gimana cara menghapus komennya? Kalau teman-teman mau hapus satu komen aja, komen yang ini, tinggal tanda sampah aja kayak yang tadi. Atau teman-teman bisa, bentar, ini tanda komennya, tanda titik tiga, terus di delete, itu juga bisa. Kalau mau menghapus semua, kita harus ke bagian review, pilih delete, delete-nya yang delete all comment in documents. Jadi semua komentarnya bakalan hilang. Itu itu seputar komentar di Microsoft Word. Sekarang kita pindah membuat belajar bikin daftar gambar sama daftar bagan.
Filenya, kita pakai file yang namanya ini, yang raw table of figure sama yang reference table of figure. Ini contoh ya. Kita tuh harus pengen bikin kayak gini. Jadi kalau teman-teman perhatiin ada daftar gambar, ada gambar 1.1, 2.1, ada daftar tabel, daftar grafik gitu. Dan bahkan daftarnya ini bisa kita cek. Contohnya, aku mau ke grafik ini, tinggal diklik aja grafiknya sekali. Dia langsung pindah ke bagian yang dimaksud. Misalnya lagi, aku pengen lihat kualifikasi pelamarnya, ada apa aja, tinggal diklik aja sekali. Itu kalau kita bikin daftar tersebut secara otomatis. Beda kalau kita bikin yang manual. Ada yang masih bikin daftar gambar, daftar grafik, sampai daftar isi manual, Kak. Kalau ada, teman-teman simak ini ya. Jadi nanti setelah ikutan bootcamp ini udah bisa bikin daftar ini secara otomatis. Jadi, hal yang pertama harus dilakukan kalau kita mau bikin daftar gambar, daftar grafik, daftar tabel, pertama, teman-teman harus bikin dulu captionnya. Contohnya ini. Ini kan ada buku. Terus pernah lihat gak ada kayak judul ini gambar satu. Nah, ini tuh yang aku sebut sebagai caption gambar. Jadi ngasih tahu, oh, gambar ini tuh gambar buku perusahaan gitu. Tapi kalau kita mau bikin daftar kayak tadi, kita nggak bisa bikin captionnya manual seperti ini. Captionnya juga harus caption otomatis. Caranya, teman-teman bisa klik dulu gambarnya, terus klik kanan, ada yang namanya insert caption. Atau teman-teman bisa klik gambarnya, ke bagian reference, pilih insert caption. Karena ini mau kita kasih caption labelnya gambar, berarti teman-teman harus nyari label gambar. Kalau labelnya nggak ketemu, misalnya nggak ada labelnya, teman-teman bisa bikin dulu label baru di bagian sini. Misalnya nggak ada ya gambar, kita bikin label baru di new label. Terus teman-teman masukin judul gambarnya. Jangan lupa dipilih posisi gambarnya mau di atas ataupun di bawah. Udah, kita klik. Ini ada captionnya. Kalau captionnya otomatis itu, nomornya otomatis juga kayak gini loh. Kelihatan kan di blok. Aku lupa namanya cantik satu. Terus kita lanjut lagi. Ini buku. Oh, ada tabel di halaman sini. Ini harus kita kasih caption juga. Caranya sama, teman-teman bisa blok tabelnya, terus klik kanan, pilih insert caption, atau di blok tabelnya kita ke bagian reference, pilih insert caption. Karena ini tabel, berarti labelnya juga harus yang tabel. Aku udah punya nih label yang tabel. Tinggal kita masukin aja captionnya. Jadi ini di above atau di atas. Jadi nanti captionnya juga di atas. Jadi metodenya sama ya teman-teman. Mau di daftar gambar, daftar bagan, daftar tabel gitu. Caranya sama, tetap harus masukin dulu captionnya. Terus kita lihat lagi di contoh. Ada yang namanya grafik. Ini cara bikin caption grafik itu juga sama. Teman-teman bisa klik grafiknya.
klik kanan, insert caption, terus kita cari labelnya yang grafik. Teman-teman masukin judul grafiknya. Kalau udah, jangan lupa posisinya misalnya mau di above ataupun di below. Ceritanya udah semua caption kita buat. Langkah berikutnya, kita bikin dulu penomoran halamannya. Ini kan udah ada ya penomorannya. Minggu depan itu bakal aku ajarin ke teman-teman gimana cara bikin penomoran halaman di Microsoft Word. Setelah kita bikin penomoran halamannya, baru kita bisa bikin daftarnya. Ini kan daftar gambar, berarti kita harus masukin yang judulnya gambar-gambar ke bagian reference. Terus teman-teman pilih ini, insert table of figures. Tapi kita pilih captionnya yang gambar, karena buat daftar gambar kan. Caption labelnya yang gambar. Terus kita klik OK. Yang lainnya udah nggak usah di otak-atik gitu. Ini tab leader tuh maksudnya pemisahnya ada yang titik-titik, ada yang garis lurus. Terus ini hyperlink harus diaktifin biar bisa diklik kayak yang tadi aku demonstrasiin ke teman-teman. Kalau udah kita klik OK. Sama kayak daftar grafik. Teman-teman bisa ke bagian reference, terus pilih insert table of figures, pilihnya yang captionnya yang grafik. Klik OK. Begitupun yang tabel. Tinggal ke reference, insert table of figures, pilihnya yang tabel. Selesai. Gitu. Dan ini bisa kita cek. Contohnya aku mau ke grafik 1.1. Tinggal di CTRL, terus diklik. Dia langsung pindah ke grafik 1.1. Begitu teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyain seputar daftar-daftaran ini? Cepetan nggak? Ada yang mau ditanyain kah? Oke, oke, oke. Biasanya itu suka nanyain gini, Kak, gimana ya? Aku lupa masukin em, captionnya, jadi ada yang ketinggalan gitu. Contohnya ini, ada satu gambar yang ketinggalan belum kita kasih caption. Tadi captionnya apa ya? Satu organisasi. Oke. Caranya teman-teman masukin dulu captionnya, diklik gambarnya, klik kanan insert caption. Tadi kan gambar ya, gambar. Terus masukin judul gambarnya, klik OK. Dirapihin dulu pakai format painter. Udah, teman-teman bisa balik ke daftar yang tadi, ke atas. Nah, kita tinggal update aja. Karena tadi yang aku tambahin caption itu gambar, berarti kita nge-update-nya di daftar gambar. Caranya, teman-teman bisa ke bagian reference, terus klik update table kayak gini. Klik yang update entire table. Atau teman-teman bisa blok aja si tabel yang ada di sini, daftar yang ada di sini gitu maksudnya. Klik kanan, update field.
sama aja. Kalau kita mau update isinya, pilihnya yang update entire table. Kalau mau update nomor halamannya aja yang ini, update page number only. Kalau udah klik, oke, selesai. Tuh. Jadi nggak usah dihapus dulu, terus teman-teman masukin lagi, gitu. Tinggal diupdate aja. Tuh. Nanti teman-teman bisa terusin ya latihannya. Soalnya kan udah aku kirim. Sampai di sini, ada yang mau ditanyain? Oke kah? Ini terakhir sebelum aku mengakhiri kelasnya. Ada yang Ini Kak, namanya, mau nanya kok. iya boleh. Tadi kan di gambar satu satu kan udah dibuat caption itu kan. Hmm, Nah, untuk tadi kan aku lihat 1.2-nya itu kan kita masih ngetik manual. Supaya hmm. ngikutin tadi ada format painter itu gimana itu Kak? Pakai format painter Oh, tadi, cara penggunaannya. oh, cara penggunaan format painternya Biar captionnya itu langsung sama fontnya gitu kan. in, iya. Benar Kak. Oke, caranya tuh gini. Contohnya ya, aku mau nyamain font sumber ini sama kayak font captionnya. Caranya tinggal di blok aja font yang benernya. Terus kita ke bagian home, pilih tanda kuas. Ini namanya format painter. Diklik format painternya, terus diarahin formatnya ke teks yang mau kita samain fontnya. Udah, gitu, gitu aja. Oh, oke oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Ini, aku takut lupa. Ada yang namanya kolom di teks. Teman-teman pernah lihat gak? Jurnal. Ntar kita cari contohnya ya. Jurnal. Terus teks jurnalnya itu kebagi kertasnya jadi dua. Mana nih? Nah, kayak gini. Ya kan? Ada dua gitu. Ada dua kolom, ada di kanan sama di kiri. Ini tuh namanya kolom untuk teks. Caranya bikin supaya dia kebagi jadi dua gitu, teman-teman bisa blok teksnya. Misalnya aku cuman mau sampai yang ini ya. Kita blok, terus kita ke bagian layout, ada yang namanya kolom. Teman-teman pilih kolomnya. Kalau mau kayak yang tadi, berarti kita pakai dua kolom. Gitu. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Ini tuh masalahnya ada kaitannya sama tugas satu. Jadi makanya aku jelasin ke teman-teman. Terus ada lagi yang namanya watermark. Pernah lihat orang ngerjain skripsi atau laporan, terus ada gambar atau logo univnya di kertasnya, tapi logonya berbayang nggak? Nah, itu tuh kita sebut sebagai watermark. Contohnya, aku cari dulu deh info. Pak. Pengen nambahin logo Unpad di sini. Kita tinggal ke bagian desain, pilih watermark. Kalau kita punya gambar sendiri, berarti kita pakai custom watermark. Terus teman-teman masukin gambarnya di picture watermark, terus di select, dicari. Oke, apakah? Bentar, kita pindah file aja. Ke desain, watermark. Yang ini ya.
custom watermark, pilihnya yang picture, terus dicari dulu filenya ada di mana. Kalau udah ketemu, kita klik filenya, terus klik insert. Terus teman-teman bisa klik apply. Kelihatan nggak ada logo kuning-kuning? Nah, itu maksud watermarknya. Logonya ini bisa teman-teman atur besarnya di skala. Kalau dia pengen agak kecil, ya pilihlah yang 200 atau pilih yang 150 gitu. Tapi kalau pengen penuh, bisa pilih yang auto tadi. Kalau mau tuh gambarnya jelas, hmm, dicentang, diancek dulu washoutnya. Kalau pengen berbayang, ya kita pakai washoutnya kayak gini. Itu. Selain watermark picture, bisa juga watermarknya berupa teks. Contohnya, teks rahasia atau dokumen pribadi. Itu bisa ke bagian desain, pilih watermark, terus teman-teman remove dulu watermark yang ada ini, kita ganti sama watermark yang baru. Kalau mau pakai teks, berarti yang dipilihnya teks watermark. Terus teman-teman masukin teksnya. Jadi jual belikan kayak gitu. Terus dia diagonal sama semi transparan. Kelihatan kan? Kalau kurang kelihatan, ya nggak usah semi transparan lah berarti. Kayak gini. Ada tulisan berbayang, dokumen pribadi tidak diperjualbelikan. Sampai di sini ada pertanyaan. Kak, kalau daftar isi per bab gimana? Daftar isi itu materi minggu depan ya. Jadi minggu depan itu belajar mailing sama daftar isi. Begitu. Kalau udah nggak ada pertanyaan, berarti teman-teman sudah bisa melanjutkan mengerjakan tugasnya. Jangan lupa mengerjakan 2 tugas supaya bisa dapat sertifikat. Terus jangan lupa isi absensi. Kita ketemu lagi di minggu depan. Segitu dulu ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah mengikuti kelas hari ini. Sampai jumpa. Itulah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live ya teman-teman.